1486 Majelis Ahli. Mereka sudah selesai. Si Feng sedikit bingung. Sejauh yang dia ingat, quest perubahan Dragon Slayer kelas bukanlah hal yang mudah. Baiklah, katakan pada mereka untuk bergegas dan bergabung dengan kami. Jujur, dia agak khawatir tentang memiliki kekuatan yang cukup untuk kontes di Pulau Guntur dan bahkan mempertimbangkan merekrut bantuan All. Namun, sepertinya itu tidak perlu. Keberhasilan Kola menjadi tier 2 Dragon Slayer Knight saja akan meningkatkan kekuatan keseluruhan tim, belum lagi Alluring Summer, yang sekarang menjadi tier 2 Dragon Slayer Mage. Atribut dan keterampilan dasar baik akan mengalami transformasi kualitatif ketika pemain mencapai tingkat 2. Kola juga memiliki perisai Dragon Scale peringkat epik. Jika dia hadir selama serangan Raja Pohon, serangan itu pasti akan jauh lebih mudah. Dia tidak perlu membuang scroll sihir tier 4 yang sangat berharga. Mendengar jawaban si Feng, Aqua Rose segera menghubungi Alluring Summer dan Kola, meminta mereka untuk berkumpul di Ocean Viewing Town. Pemimpin persekutuan, jika kita tidak segera pergi, aku khawatir kita tidak akan tiba tepat waktu. Snow Gentle berkata dengan cemas saat dia melihat waktu itu. Dibutuhkan beberapa waktu untuk melakukan perjalanan dari Kerajaan Bintang Bulan ke Kekaisaran Kiamat. Pulau Guntur terletak di wilayah dalam Laut Kematian, sangat jauh dari Kekaisaran Kiamat. Tidak ada arai teleportasi yang terhubung ke pulau, sehingga pemain harus mengandalkan cara lain untuk mencapainya. Bahkan, berbagai kekuatan utama yang berpartisipasi dalam kontes untuk otoritas Pulau Thunder telah lama ditetapkan. Phoenix Rain dan Nine Dragons Emperor hanya menunda keberangkatan mereka untuk mendapatkan senjata dan peralatan dari Sunset Forest. Segera setelah Phoenix Rain membersihkan situs sejarah, dia dan bawahannya bergegas menuju pulau. Karena si Feng ingin mulai memproduksi speedboat canggih sesegera mungkin, dia telah melakukan perjalanan ke Ocean Viewing Town dengan Ancient Origin Wood. Jika tidak, mereka akan pergi ke Thunder Island bersama kelompok Phoenix Rain. Akibatnya, kelompok mereka jauh di belakang jadwal. Selain itu, Swift Dragon Speedboat hanya dapat menampung 30 orang, setengah dari tim 60 orang yang direncanakan. Anggota lainnya harus berlayar dengan speedboat canggih. Jika mereka pergi tepat saat ini, mereka hampir tidak akan tiba pada waktunya untuk kontes. Jika mereka menunggu Kola dan musim panas yang memikat, mereka kemungkinan akan terlambat. Bersantai, kami punya cukup waktu, si Feng menghiburnya, tersenyum. Setelah itu, si Feng memimpin semua orang ke pelabuhan Ocean Viewing Town. Setengah jam kemudian, Kola dan Alluring Summer akhirnya mencapai pelabuhan di atas dua serigala guntur yang agung. Saat Kola dan Alluring Summer tiba, mereka menarik banyak perhatian dari para pemain di pelabuhan. Mereka sulit untuk dilewatkan. Kedua pemain ini memancarkan aura intens dari atas mons mereka. Pemimpin persekutuan, kami minta maaf untuk menunggu. Kola meminta maaf ketika dia berhenti di depan si Feng. Tidak apa-apa, sudah waktunya untuk berangkat, kata si Feng, mengangguk. Dia kemudian mengundang Kola dan Alluring Summer ke tim. Ketika Lifeless Stone dan teman-temannya dari Ice Crystal World melihat Kola dan Alluring Summer, mereka tercengang. Mereka sudah dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan anggota Zero Wing. Mereka tidak berharap persekutuan memiliki lebih banyak ahli. Tak bernyawa, seberapa percaya diri kamu mengalahkan keduanya? Bisikan Cleansing ketika dia melihat Kola dan Alluring Summer. Secara pribadi, Cleansing Whistle meragukan bahwa dia cocok untuk Kola atau Alluring Summer. Hanya dengan berdiri begitu dekat, dia merasakan gelombang bahaya yang intens dari mereka. Pria itu, mungkin, yang lain, aku tidak tahu. Aku harus bertarung melawannya untuk mencari tahu, kata Lifeless Stone, semangat juang yang menerangi tatapannya ketika dia menyaksikan Alluring Summer. Dia telah berjuang untuk menemukan siapapun yang bisa menawarkan perlawanan yang bagus di Cold Twin City. Ketika si Feng mengatakan bahwa benua domain dewa memiliki banyak pakar, ia menganggap klaim itu dimaksudkan untuk membuatnya bergairah. Tapi melihat itu sekarang, sepertinya pendekar pedang itu tidak berbohong. Apa, bahkan kamu tidak percaya diri untuk menang? Cleansing Whistle tidak bisa tidak berbalik untuk memandang Alluring Summer dengan kaget. Berdasarkan pengamatannya selama serangan di Sunset Forest, dia tahu bahwa Snow Lembut, Aqua Rose, dan Zhao Yueru sangat kuat. Meskipun para ahli lain dari Zero Wing telah hadir, jelas bahwa mereka secara signifikan lebih lemah daripada ketiga wanita itu. Oleh karena itu, peluit pembersihan berasumsi bahwa Lifeless Stone akan berada di peringkat 5 besar di Zero Wing. Sayangnya, sepertinya bukan itu yang terjadi. Ketika dia berpikir tentang bagaimana Zero Wing memiliki setidaknya 5 ahli yang bahkan lebih kuat dari monster seperti Lifeless Stone, keterkejutannya alami. Namun, Cleansing Whistle merasa cukup beruntung dengan situasinya. Dia adalah pendekar pedang nomor 1 dari Cold Twin City. Tanpa saingan yang cocok, dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk meningkat. Sekarang, bagaimanapun, dia bertemu sekelompok orang yang jauh lebih kuat darinya. Mereka juga memiliki pendekar ahli seperti si Feng. Jika dia bertarung bersama orang-orang kuat ini dan melepaskan pengalaman mereka, dia bisa tumbuh lebih kuat lebih cepat. Cleansing Whistle bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Solitaire Nine dan Dark Manus sama senangnya. Ketika anggota Asura dengan halus mengawasi Kola dan musim panas yang memikat, si Feng tiba di samping pelabuhan dan mengambil botol kristal dari tasnya. Dia kemudian mulai mengucapkan mantra. Rune menyala dan menari-nari di sekitar botol kristal. Beberapa saat kemudian, kabut gelap melonjak keluar, mengembang untuk menutupi area air yang luas sebelum si Feng. Adegan itu menarik banyak perhatian.
Apa yang sedang terjadi? Apakah orang itu memanggil speedboat besi misterius? Itu seharusnya tidak mungkin. Tidak ada speedboat yang sebesar itu. Itu pasti kapal barang. Petik 2. Aku pernah melihat seseorang melepaskan kapal kargo sebelumnya, dan itu pasti tidak sebesar itu. Sementara semua orang mendiskusikan gangguan itu, awan kabut gelap melebar ke atas dan keluar. Segera, kabut menghilang, mengungkapkan kapal Si Feng. Kapal ini adalah perahu layar perak, 2 kali lipat ukuran kapal kargo biasa. Sementara itu berlabuh, itu mengecilkan speedboat biasa dan canggih terdekat. Apa? Itu, perahu layar. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang ketika mereka melihat perahu layar bertanduk satu. Sebagai pemain angkatan laut, mereka menghabiskan sebagian besar karir bermain game mereka di Guts Domain di laut. Meskipun mereka bukan ahli terkenal, mereka memahami kapal juga, jika tidak lebih baik, dari berbagai persekutuan besar. Perahu layar bisa mengirim getaran di seluruh kekaisaran kiamat. Itu pasti bisa membalikkan hierarki kekuatan angkatan laut kekaisaran saat ini. Bahkan bronze speedboat tidak lebih dari seekor lalat yang akan ditampar di hadapan perahu layar. Ketua pemimpin, sejak kapan kamu punya perahu layar? Mungkinkah, apakah kamu sudah memperbaiki perahu layar yang kami dapatkan dari Valen Art? Mata Aqua Rose bersinar ketika dia menatap keburukan kapal di depannya. Meskipun Zero Wing memiliki speedboat Swift Dragon, pada akhirnya, speedboat hanyalah speedboat. Tanpa sejumlah besar kapal pendukung, akan sangat sulit untuk mengerahkan potensi maksimum Swift Dragon speedboat. Paling-paling, Zero Wing akan menjadi ancaman kecil bagi berbagai kekuatan angkatan laut kekaisaran kiamat. Namun, itu cerita yang berbeda jika Zero Wing memiliki perahu layar. Perahu layar akan memungkinkan Zero Wing untuk bertarung untuk kota-kota pelabuhan kekaisaran. Jika mereka memiliki kota pelabuhan sendiri, mereka tidak perlu beroperasi dalam gelap. Mereka bisa dengan mudah mengendalikan kekuatan lawan. Bahkan Snow Lembut pun terdiam. Meskipun menjadi salah satu wakil pemimpin persekutuan, dia masih tidak memiliki gagasan yang jelas tentang berapa banyak rahasia yang dimiliki Zero Wing. Itu tidak berbeda dengan penampilan mendadak tim petualang Asura. Aku belum memperbaiki Storm Boat Bot. Aku mendapatkan perahu layar bertanduk satu dari monster laut yang aku bantu bunuh, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Baiklah, kita tidak punya banyak waktu. Naik perahu. Petik 2. Bab 1487 mengejutkan semua sisi. Karena awan gelap yang menyelimuti lautan kematian sepanjang tahun, selalu gelap. Namun, berbeda dengan pulau-pulau di Laut Kematian, petir terus-menerus menyerang Pulau Thunder, menerangi area tersebut. Karena Pulau Thunder dapat ditemukan di wilayah dalam Laut Kematian, badai permanen menyerang air. Selain itu, sejumlah besar monster laut yang kuat tinggal di daerah itu, mencegah para petualang penjelajah laut dengan santai mendekati pulau itu. Pada saat ini, bagaimanapun, kapal-kapal dari berbagai jenis telah jatuh jangkar di sekitar Pulau Thunder, membentuk lingkaran ketat di sekitar daratan. Tim petualang angkatan laut yang datang untuk menyaksikan kontes yang akan datang terkejut. Armada Pantheon luar biasa, itu mengirim 14 speedboat perunggu dan 1 speedboat besi misterius. Petik 2. Tidak ada apa-apa, lihatlah kuil suci, sekarang, itulah yang aku sebut luar biasa. Kuil suci telah mengirim lebih dari 100 speedboat. Di antara mereka, 23 adalah speedboat perunggu, dan lebih dari 50 adalah speedboat canggih. Bahkan ada 2 speedboat besi misterius di armada. Angkatan laut kuil suci jelas yang terkuat di antara mereka semua. Petik 2. Aku tidak begitu yakin tentang itu. Keajaiban telah dengan cepat mengembangkan angkatan lautnya. Meskipun persekutuan tidak memiliki speedboat besi misterius, ia memiliki 21 speedboat perunggu dan tanda naga laut, speedboat rahasia perak. Kamu harus melihat seberapa cepat speedboat rahasia perak itu. Petik 2. Aku ingin tahu siapa yang akan memenangkan kontes. Para pemain yang menyaksikannya bertepuk tangan dengan antisipasi ketika mereka mendiskusikan angkatan laut negara-negara adidaya yang berpartisipasi. Awalnya, hanya beberapa negara adidaya yang fokus pada kontes untuk Pulau Guntur, tetapi seiring berjalannya waktu, lebih banyak persekutuan mulai menyadari betapa pentingnya sumber daya laut. Ini terutama berlaku untuk area berharga yang dikenal sebagai Laut Kematian. Pada akhirnya, lebih banyak guild super dan guild kelas 1 bergabung. Selain itu, Pulau Guntur adalah satu-satunya surga yang aman di Laut Kematian. Setiap pemain yang ingin berkembang di Laut Kematian harus berlabuh di Pulau Guntur untuk mengisi kembali dan memperbaiki. Kalau tidak, bepergian ke dan dari Laut Kematian akan sangat menyita waktu. Siapapun yang mengendalikan Pulau Guntur akan menjadi penguasa tidak resmi Laut Kematian. Secara alami, kontes di Pulau Guntur menyangkut perkembangan setiap pemain di Laut Kematian. Mereka harus memperhatikannya. Lagi pula, setiap geng memiliki gaya manajemen yang berbeda. Selain itu, tidak jarang mereka menyaksikan para adik kuasa domain mengalami pergolakan satu sama lain. Meskipun mereka tidak memiliki izin masuk untuk Pulau Thunder, mereka semua membeli cermin ajaib menengah, yang harganya 8 koin emas. Intermediate Magic Mirror memungkinkan pemain untuk memata-matai area 100 yard dalam radius 10.000 yard selama 4 jam. Untungnya, kontes Thunder Island hanya berlangsung 8 jam. 16 emas mungkin mahal untuk tim petualangan biasa, tetapi tim petualang angkatan laut yang mampu mencapai Pulau Thunder luar biasa kuat. Menghabiskan 16 koin emas tidak ada artinya bagi mereka. Lagi pula, masing-masing petualang mereka menghasilkan beberapa hingga lebih dari selusin emas.
Mereka dapat dengan mudah mendapatkan kembali koin yang dihabiskan dengan menjelajahi daerah berbahaya. Pemain tidak bisa melihat pertandingan antara pakar puncak negara adidaya setiap hari. Siapa yang tahu kapan mereka akan mendapatkan kesempatan lain? Selanjutnya, berbagai geng besar sangat menghargai Pulau Guntur. Mereka pasti akan habis-habisan di kontes yang akan datang. Sementara semua orang menunggu penghalang di sekitar pulau terbuka, speedboat terus berdatangan. Di antara speedboat ini, beberapa milik berbagai tim ahli yang disewa kekuatan super. Luar biasa, bukankah itu Ordo Kesatria Bayangan, tim petualang top di kerajaan binatang? Mereka juga ikut kontes. Petik 2. Melihat, orang itu terlihat seperti mayat hidup, Komandan Bloody Paradise. Petik 2. Banyak kapal berlayar menuju Pulau Guntur milik para ahli dan tim petualang terkenal di domain dewa. Namun, ketika semua orang menyaksikan tim ahli terkenal, sebuah perahu layar perak raksasa tiba-tiba menembus ombak. Ketika perahu layar mendorong ke depan, speedboat di jalurnya secara tidak sengaja bergerak ke samping, membuka jalan seolah-olah raja mereka telah tiba. Perahu layar perak segera tiba di depan penghalang ajaib yang menyelimuti Pulau Thunder. Semua orang menyaksikan kapal, pertanyaan menari di benak mereka. Sampah, itu, perahu layar. Petik 2. Ini sangat cepat, siapa yang memilikinya? Itu perahu layar, speedboat bukan apa-apa selain hama. Petik 2. Kedatangan perahu layar satu tanduk mendapatkan putaran terengah-engah dari para pemain yang menonton. Baik pemain independen di sini untuk menonton kontes dan berbagai negara adidaya terkejut melihat hal itu. March, kekuatan apa yang dimiliki orang-orang itu? Mereka benar-benar mendapatkan perahu layar. Mengapa aku belum menerima laporan tentang ini? Tosat Miles, wakil ketua guild kedua Miracle, bertanya kepada kecantikan berambut panjang di sampingnya ketika ekspresinya berubah suram. Aku tidak tahu, tidak disebutkan dalam informasi yang kami kumpulkan tentang negara adik kuasa, kata Silen March, menggelengkan kepalanya. Dia juga terkejut melihat perahu layar bertanduk satu. Miracle telah fokus pada pengembangan angkatan lautnya sejak game diluncurkan, namun mereka hanya menemukan beberapa petunjuk tentang mendapatkan perahu layar. Mereka masih jauh dari benar-benar mendapatkan satu. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa seseorang telah menemukan satu sebelum mereka. Kirim seseorang untuk segera menyelidiki masalah ini. Aku ingin tahu segala sesuatu yang perlu diketahui tentang perahu layar itu. 1000 miles menggonggong, keserakahan muncul di matanya. Juga, kirim seseorang untuk mengawasi orang-orang itu. Jangan biarkan mereka melewati kita. Petik 2. Dimengerti, Silen March mulai membuat pengaturan yang diperlukan. Miracle bukan satu-satunya guild yang memperhatikan perahu layar bertanduk satu. Pantheon, Battle Wolves, King's Return, Nine Heavens Pavilion, Secret Temple, dan Dragon Phoenix Pavilion mengawasi kapal dengan cermat. Mereka semua lapar untuk mengetahui kekuatan mana yang dimiliki oleh perahu layar itu. Tak lama setelah eselon atas guild ini memerintahkan penyelidikan mereka, tokoh berjubah mulai berdatangan di geladak. Hampir semua pemain ini memakai lambang bersayap 6. Beberapa pemain ini sangat akrab dengan eselon atas negara adik kuasa. Bagaimana mereka punya perahu layar? 0 sayap, rahang semua orang jatuh ketika mereka melihat Gentle Snow dan Aqua Rose, yang tidak repot-repot menyembunyikan penampilan mereka. Semua negara adik kuasa ini sangat akrab dengan kedua wanita itu. Namun, mereka tidak hanya mengenali wanita-wanita ini karena ketenaran pribadi, tetapi mereka juga mengenal mereka sebagai wakil pemimpin persekutuan Zero Wing. Karena keduanya hadir di perahu layar bertanduk satu, kapal itu haruslah milik Zero Wing. Tidak peduli sekeras apapun mereka berusaha menyelimuti gagasan itu, mereka tidak dapat membuat diri mereka percaya bahwa Zero Wing, guild yang sedang naik daun di kerajaan Star Moon, telah memperoleh perahu layar, sesuatu yang gagal mereka lakukan sejauh ini. Selain itu, kerajaan Star Moon tidak berada di dekat laut. Big Sis Rain, lihat. Sepertinya perahu layar itu milik Zero Wing. Blue Phoenix menatap kaget ketika dia melihat Si Feng di atas dek perahu layar bertanduk satu. Alih-alih merespons, Phoenix Rain bingung. Tiba-tiba, dia menyadari mengapa, setelah muncul dari hutan matahari terbenam, Si Feng mengambil waktu yang manis untuk berurusan dengan masalah lain daripada bergegas ke Pulau Guntur. Ternyata dia menyembunyikan lagi kartu truf. Perahu layar bertanduk satu secara bertahap berhenti di samping armada Phoenix Rain. Berbagai negara adik kuasa, yang telah menonton perahu layar, mengalihkan pandangan mereka ke Phoenix Pavilion Master. Phoenix Rain balas menatap, kehilangan kata-kata. Bab 1488 Perjuangan untuk Pulau Guntur. Ketika semua orang melihat taman berlayar satu bertanduk di samping armada yang diperintahkan Phoenix Rain, mereka tidak bisa membantu kewaspadaan mereka terhadap wanita itu. Memang benar bahwa perjuangan untuk Pulau Guntur bergantung pada kekuatan pemain, dengan alat eksternal dilarang. Namun, seseorang harus mendapatkan pas Guntur untuk berpartisipasi, dan untuk itu, mereka harus membunuh atasan laut kematian. Dengan perahu layar, Phoenix Rain akan lebih mudah mengalahkan bos mereka. Pada gilirannya, dia bisa mengumpulkan lebih banyak izin. Semakin banyak Thunder Passes yang dimiliki, semakin banyak pemain yang mereka bawa ke kontes. Meskipun masing-masing persekutuan diizinkan untuk memiliki nomor pas petir yang tetap, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk kontes di masa mendatang. Sekarang Phoenix Rain memiliki perahu layar, dia akan menimbulkan ancaman besar selama kontes berikutnya. Zero Wing pasti memiliki banyak rahasia. Kui Melody, yang berdiri di dek salah satu speedboat kuil suci,
menoleh untuk melihat Phoenix Rain, iri mencengkeram hatinya. Berbagai negara adikuasa telah berjuang untuk merekrut kekuatan angkatan laut, mencoba untuk meningkatkan pasukan mereka sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak pas guntur. Namun, meskipun Phoenix Rain baru-baru ini berfokus pada angkatan lautnya, dia telah merekrut sekutu yang kuat seperti Zero Wing, yang memiliki perahu layar sendiri. Phoenix Rain telah bekerja sama dengan Zero Wing sebelum naik ke kehebatan. Tak perlu dikatakan, Zero Wing akan membantunya mengerjakan Thunder Passes jika dia bertanya. Namun, tidak seperti Quiet Melody, yang memiliki persahabatan yang kuat dengan Phoenix Rain, eselon atas negara adidaya lainnya memiliki pikiran yang jauh lebih jahat. Berbagai negara adikuasa bersiap untuk mengarahkan ujung tombak mereka untuk ancaman yang dikenal sebagai Phoenix Rain. Sial, bagaimana Zero Wing mendapatkan perahu layar itu? 9 naga kaisar memelototi perahu layar bertanduk satu dengan iri hati. Meskipun itu adalah perahu layar tunggal, kekuatan tempurnya jauh melebihi speedboat manapun. Sementara mereka telah menjelajahi lautan domain dewa, berbagai negara adidaya telah mempelajari satu hal, kapal lebih penting daripada pemain dalam pertempuran laut. Jika sebuah kapal tidak memiliki kualitas tertentu, itu tidak akan mampu bersaing dengan monster laut bos. Tidak perlu dikatakan, bos yang kuat ini akan menjatuhkan senjata, peralatan, dan berbagai alat yang dapat membantu meningkatkan kekuatan angkatan laut seseorang. Dengan alat-alat ini, sebuah tim dapat menjelajahi daerah yang lebih jauh dan lebih berbahaya, mendapatkan peralatan dan alat yang lebih baik, menciptakan siklus positif tanpa akhir. Sedangkan untuk 9 naga kaisar, ia telah menghabiskan banyak uang dan sumber daya untuk merekrut kekuatan angkatan laut yang meningkat. Dia hanya mengumpulkan armada yang cukup besar setelah banyak tantangan. Armada ini adalah alasan mengapa ia yakin bisa melampaui Phoenix Rain. Namun, penampilan perahu layar bertanduk 1-0 Wing langsung membuat lelucon tentang usahanya. Pavilion Master, jika Phoenix Rain mendapat bantuan perahu layar, dia akan menjadi tantangan besar dalam perjuangan di masa depan atas Pulau Guntur, komentar Blood Dragon dengan cemas. Tidak ada keraguan bahwa baik Phoenix Rain maupun Nine Dragons Emperor tidak akan mendominasi Pulau Thunder kali ini. Paling-paling masing-masing pihak akan menempati sudut kecil pulau, memperlambat pertumbuhan angkatan laut mereka sampai mereka bisa mendominasi pulau secara keseluruhan. Sekarang Phoenix Rain memiliki perahu layar di sisinya, tidak ada keraguan bahwa dia memiliki keuntungan besar dari 9 naga kaisar dalam kontes di masa depan. Phoenix Rain akan menjadi masalah selama perjuangan di masa depan untuk Pulau Thunder. Namun, dia harus bertahan hingga kontes berikutnya. Pertama, desis 9 naga kaisar begitu dia tenang. Mencibir, dia melanjutkan, hubungi persekutuan lain. Beritahu mereka bahwa aku ingin membahas kerjasama. Aku yakin mereka akan bersedia bekerja sama dengan kami untuk memusnahkan Phoenix Rain. Petik 2. Berbagai negara adikuasa telah saling waspada sejauh ini. Mereka beruntung tidak membuat lebih banyak musuh, apalagi berpartisipasi. Namun, sekarang mereka semua menghadapi ancaman di masa depan seperti Phoenix Rain, mereka akan bersedia untuk bekerja sama. Dimengerti, aku akan segera menghubungi mereka, realisasi menyambar naga darah. Dia kemudian berbalik ke arah kelompok Phoenix Rain, menyeringai. Bagaimana hal-hal yang terjadi di pihak Sun? Tanya Nine Dragons Emperor. Pavilion Master, yakinlah, semuanya telah ditangani. Yang perlu kamu lakukan adalah duduk dan menonton pertunjukan, Blood Dragon melaporkan sambil tersenyum. Bagus sekali, aku ingin melihat ekspresi Phoenix Rain ketika dia tahu. Nine Dragons Emperor mengangguk puas. Sementara itu, Phoenix Rain terkejut mengetahui bahwa Zero Wing memiliki perahu layar sendiri. Ketua tim Ye Feng, pintu masuk Zero Wing benar-benar hebat, kata Phoenix Rain, tersenyum pahit saat dia merasakan kebencian dari segala arah. Begitu kita memasuki Pulau Guntur, aku khawatir banyak pihak akan menargetkan tim kita. Phoenix Pavilion Master, apakah kamu tidak melihat peluangnya? Si Feng balas, tertawa. Sementara potensi menakutkan Zero Wing adalah ancaman bagi pesaing mereka, itu juga membuat persekutuan pilihan terbaik untuk aliansi. Tidak mungkin bagi satu negara adikuasa untuk memonopoli Pulau Thunder. Semua orang mengerti ini, dan itulah mengapa berbagai negara adidaya mencari sekutu. Lagi pula, keuntungan yang bisa diperoleh seseorang dengan satu pendukung versus 2 atau lebih sangat berbeda. Berbagai negara adikuasa mungkin pernah memandang rendah Phoenix Rain, berpikir bahwa mereka di atas bekerja sama dengannya, sebelumnya, tetapi sekarang karena timnya memiliki potensi seperti itu. Dia bisa menjadi sekutu yang hebat. Ketika anggota Phoenix Pavilion mendengar alasan Si Feng, realisasinya tiba. Mereka kagum dengan pandangan ke depan pendekar pedang itu. Pada kenyataannya, Phoenix Rain mempertimbangkan untuk mencari aliansi dengan beberapa negara adidaya lainnya dan mengirim Blue Phoenix untuk bernegosiasi. Sayangnya, meskipun Pavilion Naga Phoenix adalah persekutuan tingkat super, kekuatan persekutuan terbagi 3 cara. Di antara mereka, Master Pavilion besar adalah yang terkuat di dalam pavilion. Akibatnya, dia tidak bisa meyakinkan negara adidaya lain untuk bekerja sama dengannya dalam kontes. Seperti yang diharapkan, mereka semua menolak tawarannya. Namun, dengan tambahan perahu layar Zero Wing, negara adidaya lainnya mungkin mempertimbangkan kembali. Big Sis Rain, Battle Wolves dan Secret Temple telah menyatakan bahwa mereka bersedia bekerja sama. Namun, kami hanya akan mendapatkan 20% dari keuntungan sementara persekutuan mereka akan berbagi 80% sisanya, Blue Phoenix melaporkan dengan marah. Rubah-rubah tua tercela itu.
Phoenix Rain mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa aku bersaing dengan Nine Dragons Emperor, jadi mereka menggunakan kesempatan untuk menaikkan harga mereka. Aku punya saran. Apakah kamu tertarik mendengarnya, Phoenix Pavilion Master? Tiba-tiba Si Feng bertanya. Sebuah saran? Phoenix Rain menatap pria itu dengan penasaran. Boleh aku tahu rencana apa yang ada dalam pikiran ketua tim Ye Feng? Aku akan mewakili Zero Wing dalam aliansi ini. Bernegosiasi dengan Battle Wolves dan Secret Temple untuk 40% dari keuntungan Pulau Thunder, kata Si Feng. 40%, Blue Phoenix tercengang. Dia pikir Si Feng benar-benar kehilangan akal. Jelas bahwa pertempuran Serigala dan Kuil Suci telah membahas situasi sebelumnya dan hanya bermaksud menawarkan Phoenix Rain 20%, namun Si Feng ingin meminta 2 kali lipat. Jika kedua guild mendengar ini, mereka akan tertawa sendiri sampai mati. Ketua tim Ye Feng, apakah kamu serius? Phoenix Rain bertanya dengan sungguh-sungguh. Bab 1489 potensi mengerikan. Pemimpin persekutuan? Usulan Si Feng mengejutkan Gentle Snow dan Aqua Rose. Kedua wanita itu menganggap ide itu menggelikan. 20% yang diusulkan Battle Wolves dan Secret Temple termasuk potongan Zero Wing, namun dia ingin menggandakan harganya. Tidak ada guild yang akan setuju. Bagaimanapun, keduanya adalah super guild yang bonafit. Phoenix Pavilion Master, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dua persekutuan kami tidak bernilai 40% dari keuntungan Pulau Thunder? Tanya Si Feng, tersenyum. Ini, untuk sesaat, Phoenix Rain tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Si Feng. Pasukannya sama sekali tidak kalah dengan Battle Wolves dan Secret Temple. Dia tidak memiliki banyak orang. Namun, itu cerita yang berbeda jika dia menyertakan perahu layar Zero Wing. Perahu layar Zero Wing dapat menggantikan kekuatan tempur angkatan laut yang kurang dimiliki oleh Pavilion Phoenix. Jika kedua persekutuan bekerja sama di masa depan, mereka akan dapat mengamankan pas guntur yang jauh lebih banyak daripada Battle Serigala dan Kuil Suci. Karenanya, meminta 40% dari keuntungan sama sekali tidak berlebihan. Hanya saja, Serigala Pertempuran dan Kuil Suci tahu bahwa guild lain akan menargetkannya jika dia tidak bekerja sama dengan mereka. Semua pihak bahkan mungkin berbalik melawannya begitu mereka memasuki Pulau Guntur. Jika kamu tidak merasa bahwa kami sangat berharga, maka kamu harus melihat ini. Si Feng memahami kekhawatiran Phoenix Rain. Dia mengiriminya permintaan perdagangan, menempatkan salah satu botol kristal dari tasnya ke jendela perdagangan. Ini adalah perahu layar kecil. Bagaimana? Phoenix Rain menatap Si Feng dengan tatapan heran ketika dia melihat item itu. Di domain dewa, item yang sedang digunakan tidak dapat ditempatkan di jendela perdagangan. Fakta bahwa dia sedang menatap perahu layar kecil membuktikan bahwa Zero Wing memiliki lebih dari satu. Dia merasa sangat sulit untuk percaya bahwa, sementara berbagai kekuatan super dengan panik mencari perahu layar, Zero Wing telah memperoleh setidaknya 2 tanpa ada yang memperhatikan. Dia bahkan bertanya-tanya apakah matanya mempermainkannya, tetapi ketika dia mengklik botol kaca, panel atribut yang muncul membuktikan keberadaannya. Phoenix Pavilion Master, apa pendapat kamu tentang proposal aku sekarang? Tanya Si Feng, tersenyum. Perahu layar kecil yang baru saja dia ungkapkan tidak lain adalah perahu layar kecil biasa yang telah dia bebaskan dari musim panas Identical Freedom Alliance. Meskipun itu hanya perahu layar kecil biasa, kekuatan tempurnya jauh melampaui speedboat manapun. Dia juga memiliki Storm Sailboat Storm yang diberi peringkat misterius besi, yang belum diperbaiki. Sayangnya, Storm Sailboat tidak bisa digunakan sebagai kekuatan tempur saat ini. Oleh karena itu, ia hanya memutuskan untuk mengungkapkan perahu layar kecil biasa. Aku mengerti. Aku akan memberitahu Battle Wolves dan Secret Temple tentang proposal kamu, kata Phoenix Rain setelah menarik napas panjang. Ketika dia melihat Si Feng, dia merasa seolah pria itu asing baginya. Big Sis Rain, Blue Phoenix memberi temannya pandangan bingung. Dia tidak bisa mengetahui apa yang telah ditunjukkan Si Feng kepada Phoenix Rain untuk berubah pikiran tentang risiko sebesar itu dengan begitu cepat. Jangan mencoba membujukku. Lakukan saja apa yang dia katakan, perintah Phoenix Rain. Tanpa pilihan lain, Blue Phoenix mentransmisikan tawaran baru ke Battle Wolves dan Eselon atas Kuil Suci. Dia tidak lagi berani memikirkan apa jawaban mereka nantinya. Menarik, Phoenix Rain cukup berani untuk mengajukan tawaran seperti itu meskipun kesulitannya saat ini. Eternal Death, pemimpin persekutuan Kuil Suci, tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat tawaran balik Phoenix Rain. Di sisi lain, Quiet Melody linglung sejenak ketika dia membaca pesan baru. Hanya satu pikiran muncul di benaknya. Apakah Phoenix Rain kehilangan akal sehatnya? Jika Phoenix Rain memiliki wewenang untuk memobilisasi semua pasukan Pavilion Naga Phoenix dan perahu layar Zero Wing, ia mungkin memiliki kesempatan untuk meyakinkan Battle Wolves dan Secret Pavilion untuk menyetujui kondisinya. Sayangnya, dengan kekuatannya saat ini, Super Guild tidak akan pernah setuju. Berdasarkan pengetahuan Quiet Melody, Phoenix Rain hanya memperoleh 270 slot untuk kontes. Itu hampir tidak sebanding dengan slot 9 Naga Kaisar, tetapi Kuil Suci memiliki 710. Mengabaikan standar para ahli persekutuan, perbedaan jumlah yang parah menempatkan Phoenix Rain pada kerugian besar. Melody, beritahu Phoenix Rain bahwa kondisinya kurang tulus, dan Kuil Suci akan membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan tawarannya dengan benar, kata Eternal Death tersenyum.
Dimengerti, melodi yang tenang mengangguk. Di tempat lain, eselon atas Battle Wolves menyiapkan jawaban yang sama. Big Sis Rain, kedua guild memberikan jawaban yang sama. Mereka mengatakan bahwa mereka perlu lebih banyak waktu untuk dipertimbangkan, Blue Phoenix melaporkan tanpa daya. Jelas, pertempuran serigala dan kuil suci ingin menyaksikan mereka membodohi diri mereka sendiri dan mengambil keuntungan ketika kekuatan super lainnya menargetkan pasukan mereka di Pulau Guntur. Jika mereka pergi merangkak kedua guild maka, mereka akan beruntung mendapatkan 20%, apalagi 40% dari keuntungan pulau. Seperti yang diharapkan, sepertinya kita hanya dapat mengambil satu langkah ini pada satu waktu. Hasilnya tidak mengejutkan Phoenix Rain sama sekali. Yang bisa dia lakukan adalah mencoba yang terbaik dalam kontes. Selama dia bisa menempati tempat di pulau itu, tidak ada yang bisa menghentikannya di masa depan. Sementara berbagai negara adidaya telah menegosiasikan aliansi, penghalang ajaib di sekitar Pulau Thunder berubah dari biru menjadi merah. Raungan marah bergema dari pulau itu, dan meskipun begitu jauh, semua orang mendengarnya dengan jelas. Apakah kontes sudah dimulai? Ketika lebih banyak monster di pulau itu menyuarakan kemarahan mereka, tim petualang yang menonton mengeluarkan mirror sihir menengah mereka dan mulai mengamati daratan. Bergerak. Sebagai tanggapan, berbagai negara adidaya menyimpan kapal mereka dan mengambil pas guntur mereka. Mereka menggunakan pas untuk meninggalkan Thunder Mark pada anggota mereka, masing-masing pas memberikan 10 mark. Setiap pemain dengan tanda guntur dapat berteleportasi ke Pulau Guntur kapan saja. Tak lama setelah itu, anggota berbagai negara adidaya menghilang hampir bersamaan ketika mereka berteleportasi ke Pulau Guntur untuk bertarung untuk menara kuno. Selama kontes, pemain dilarang menggunakan alat apapun. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bersaing. Selain itu, semua monster di pulau itu memiliki perlawanan dan pertahanan sihir yang sangat tinggi. Para pemain harus menempati sebanyak mungkin menara kuno, mengurangi resistensi dan pertahanan sihir monster-monster ini, atau menyerbu perkemahan akan sangat sulit. Sementara itu, teleportasi ke Pulau Guntur tidak sepenuhnya acak. Umumnya, pemain yang dekat satu sama lain akan berteleportasi ke lokasi yang sama. Selama mereka berkumpul sebelum berteleportasi ke pulau, mereka bisa mengambil tindakan sebagai tim begitu mereka tiba. Sepertinya kita mendapat lokasi yang bagus. Setelah tiba di pulau itu, Si Feng memeriksa peta sistem. Saat ini, kelompok mereka berada di utara wilayah luar Pulau Thunder, sangat dekat dengan perkemahan monster dan 3 menara kuno. Selama mereka mengamankan menara kuno ini, mereka bisa membersihkan perkemahan monster. Setelah itu, Phoenix Rain dan Si Feng mulai mengatur ulang tim. Mereka siap untuk dibagi menjadi 3 kelompok, memprioritaskan menara kuno. Hanya setelah mereka memantapkan cengkeramannya, mereka akan menuju perkemahan terdekat. Namun, saat Si Feng dan yang lainnya bersiap untuk pergi, sekelompok hampir 300 pemain mendekat. Memimpin grup ini tidak lain adalah Kaisar 9 Naga. 9, apa artinya ini? Phoenix Rain menuntut dengan nada dingin saat dia memelototi Heavenly Dragon Pavilion Master. Apalagi ini, kami di sini untuk menghilangkan masalah di masa depan, kata Nine Dragons Emperor, mencibir. Kami memiliki jumlah pemain yang hampir sama. Kamu tahu bahwa perkelahian di antara kita hanya akan menguntungkan musuh bersama kita. Meskipun Phoenix Rain curiga bahwa 9 naga kaisar mungkin mencoba untuk mengambil tindakan, dia tidak menyangka dia melakukan ini dengan cepat, bahkan mengabaikan kontes untuk menara kuno. Angka yang sama, ya? 9 naga Dragons menanggapi dengan main-main. Kurasa tidak. Begitu 9 naga kaisar selesai berbicara, dia mendengar jeritan kesedihan dari belakangnya. Berbalik, dia menemukan bahwa 50 anggota firmamen di timnya telah menjadi pengkhianat, menyerang anggota timnya yang lain. Dalam hitungan detik, lebih dari 20 pemain tewas. Pada saat dia bereaksi, anggota firmamen telah menarik diri dari timnya. Lonely Heaven, Phoenix Rain berteriak, niat membunuh yang lebat mengalihkan pandangannya saat dia menatap tajam belati pada pemimpin persekutuan firmamen yang tersenyum. Phoenix Pavilion Master, jika kamu harus menyalahkan seseorang, salahkan diri kamu karena membuat keputusan yang salah. Kamu benar-benar berinvestasi begitu banyak ke dalam persekutuan tanpa nama seperti Zero Wing. Lonely Heaven tidak memperhatikan niat membunuh Phoenix Rain. Sekarang, bersiaplah untuk membayar harga atas kesalahanmu. Dikatakan dengan baik, Rain, karena kamu membuat keputusan yang salah, kamu harus membayar harga yang sesuai. 9 naga kaisar kemudian memerintahkan, semuanya, serang. Biarkan tidak ada yang hidup. Petik 2. Awalnya, baik timnya dan Phoenix Rain memiliki jumlah pemain yang sama, tetapi sekarang Firmament telah memberontak dan membunuh 20 pemain Phoenix Rain, dia memiliki kurang dari 200. Di sisi lain, dia sekarang memiliki 350. Dengan hampir 2 kali lipat angka, dia bisa dengan mudah menghilangkan tim Phoenix Rain. Bab 1490 Bloodhound Yama. Begitu 9 naga kaisar memberi perintah, para ahli bergerak maju dalam formasi. Dengan Martial Dragon dan Blood Dragon di garis depan, para pemain jarak dekat dibebankan pada tim Phoenix Rain. Sementara itu, para pemain jarak jauh menyebar untuk melingkari para pemainnya, memberikan api tembakan kepada rekan satu timnya. Tabib di belakang segera memulai mantra mereka. Dengan anggota firmamen di belakang mereka, tim Phoenix Rain tidak punya tempat lain untuk pergi. Semuanya, konsentrasikan seranganmu pada anggota firmamen. Kami menerobos, hindari perkelahian yang berkepanjangan. Meskipun Phoenix Rain sangat marah dengan pengkhianatan Lonely Heaven,
tidak menginginkan apapun selain membunuh bajingan itu sendiri. Dia dengan cepat memulihkan ketenangannya dan memutuskan untuk menyimpan sebanyak mungkin kekuatan timnya. Bagaimanapun, kontes untuk Pulau Guntur baru saja dimulai. Kedua belah pihak memiliki banyak realem perbaikan dan para ahli di atas. Jika para ahli realem refinement bekerja bersama, kekuatan tempur mereka secara keseluruhan akan meningkat sangat besar. Saat bertarung dengan musuh dengan level yang sama, bahkan pada posisi yang tidak menguntungkan secara numerik, mereka tidak mungkin untuk dihancurkan dengan cepat. Sayangnya, mengalahkan tim Kaisar 9 Naga tidak mungkin. Meskipun dia memiliki Si Feng dan ahli puncak lainnya dari Zero Wing, Nine Dragons Emperor memiliki miliknya sendiri. Shadowtooth dan Martial Dragon dari Shadow Dragon Legion adalah contoh terbaik. Keduanya ahli domain realem dan lebih dari mampu menimbulkan masalah bagi timnya. Selain itu, 9 Naga Kaisar memiliki ahli lain di bawah komandonya dan bantuan Bloody Paradise. Meskipun Pavilion Phoenix dan Pavilion Naga Langit sebagian dalam kekuatan keseluruhan, Legiun Kartu Truf di bawah setiap spanduk tidak berada di bawah kendali penuh masing-masing pavilion mereka. Sebaliknya, Legiun Kartu Truf ini memprioritaskan perintah Great Pavilion Master. Sementara itu, Phoenix Rain hanya menjadi Master Pavilion Phoenix untuk waktu yang singkat dan sebagai hasilnya, Legiun Kartu Truf Phoenix Pavilion masih mempertahankan kesetiaan mereka kepada Master sebelumnya. Seperti kasus Shadowtooth, dia tidak diizinkan untuk memesannya dan harus membujuk. Inilah sebabnya mengapa kekuatannya jauh lebih lemah daripada milik Nine Dragons Emperor. Sekarang dia telah membujuk Shadowtooth untuk bertarung untuknya, dan Martial Dragon, yang dipelihara oleh 9 Naga Kaisar, telah menjadi ahli domain realem. Kesenjangan di antara mereka telah melebar. Dengan lebih sedikit pemain di timnya, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Dia hanya bisa menghindari bentrokan dengan Kaisar 9 Naga. Seperti di peta lain, pemain yang mati di Pulau Guntur akan kehilangan level dan menjatuhkan peralatan. Ini memberinya lebih banyak alasan untuk menghindari pertengkaran dengan Kaisar 9 Naga. Jika timnya semakin melemah, dia tidak punya harapan untuk merebut menara kuno dan perkemahan monster. Kamu ingin menerobos? 9 Naga Kaisar mencibir ketika dia menyaksikan Phoenix Rain memimpin timnya menuju kelompok firmamen. Kesepian. Sudah saatnya kita memberi Putri Phoenix Pavilion rasa putus asa. Petik 2. Mendengar ini, Lonely Heaven yang jauh menyeringai dan mengangguk. Dia kemudian berbalik ke salah satu anggota persekutuan berjubahnya dan berkata, aku telah melakukan bagianku. Aku akan menyerahkan sisanya untuk kamu. Petik 2. Bersantai. Kami telah menerima pembayaran kamu dan akan menyelesaikan misi. Pada saat ini, seorang pria yang kuat muncul dari tim firmamen. Pria itu melepaskan jubah hitamnya, memperlihatkan otot. Dengan Black Loak hilang, haus darahnya yang mengerikan tidak lagi terkendali, dan bahkan para pemain yang berdiri lebih dari 30 yard jauhnya dapat merasakannya memancar darinya. Pria tangguh ini bukan satu-satunya yang melepas jubahnya. Ke-40 anggota tambahan yang Lonely Heaven bawa juga membuang barang-barang itu, masing-masing dari mereka memancarkan haus darah yang kuat. Ide setiap pemain hitam pekat, mengungkapkan status mereka sebagai pemain gelap. Dengan satu melihat pemain-pemain ini, rekan satu tim Phoenix Rain bergidik. Bloodhound Yama, Phoenix Rain terkejut ketika dia menyadari siapa pria kuat itu. Bloodhound Yama mungkin nama asing di antara pemain biasa, tapi itu sangat terkenal di antara berbagai negara adidaya. Pria itu adalah salah satu perwakilan bunga 7 dosa. Dia telah membunuh eselon atas banyak negara adidaya di masa lalu. Phoenix Pavilion Master, hidupmu adalah milikku. Mengatakan demikian, Bloodhound Yama menunjuk dengan tangan. Segera, anggota Flower of Seven Sins di sekitarnya membelah menjadi beberapa kelompok dan berlari menuju Phoenix Rain dan yang lainnya. Dia kemudian mengangkat perisai berlian abu-abunya dan mengencangkan cengkeramannya pada kapak satu tangan berkepala dua sebelum mengisi seperti binatang buas mengamuk. Meskipun tim Bloodhound Yama memiliki anggota yang sangat sedikit, mayoritas dari mereka adalah Shield Warriors dan Berserkers. Timnya hanya memiliki 5 tabib. Karena ngarai sempit yang mereka tempati, anggota Flower of Seven Sins dengan mudah membentuk dinding manusia yang mencegah siapapun lewat. Sementara itu, para penonton menyaksikan pertempuran dari perairan di sekitar Pulau Guntur. Akibatnya, berita pertempuran menyebar dengan cepat ke berbagai negara adidaya di pulau itu. 9 Naga Kaisar benar-benar kejam. Meskipun berasal dari persekutuan yang sama, dia berusaha memusnahkan pasukan Phoenix Rain. Eternal Death, yang saat ini memerintahkan anggota kuil suci saat mereka menangkap menara kuno, tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat video. Untungnya, setelah pertempuran ini, Phoenix Rain harus menyadari bahwa tanpa bantuan kita, dia tidak akan mencapai apapun di Pulau Guntur. Seberapa kaya, selain Bloody Paradise, dia mengundang bunga 7 dosa untuk membantunya, dia mungkin akan menurunkan Phoenix Rain untuk selamanya kali ini. Ketika Battle Wolves Sirius menonton video yang ditransmisikan oleh bawahannya, dia tidak bisa menahan napas sedih. Di dunia game virtual, Flower of Seven Sins dan Bloody Paradise adalah organisasi yang digerakkan oleh uang. Bunga 7 dosa, khususnya, terkenal dengan harganya yang tinggi. Bahkan Super Guild akan menyesali biaya membunuh pemain tingkat wakil pemimpin guild. Namun, Sirius harus mengakui bahwa layanan bunga 7 dosa bernilai setiap sen. Selama seseorang mampu membayar harganya, organisasi akan menjamin kematian pemain manapun.
Sementara itu, kembali ke medan perang, anggota Flower of Seven Sin menabrak kelompok Phoenix Rain. Bloodhound Yama dengan mudah melewati blokade anggota Pavilion Phoenix. Seolah-olah dia bisa memprediksi masa depan, dia menghindari atau memblokir setiap serangan yang dikirimnya. Ketika kapak berkepala dua turun, selalu menemukan tanda. Akibatnya, Bloodhound Yama membantai para ahli Realm Refinement Pavilion Phoenix dan perlahan-lahan, tapi pasti berjalan menuju Phoenix Rain. Sangat kuat, Solitaire 9, yang juga seorang prajurit Shield, dikejutkan oleh kekuatan Bloodhound Yama. Tampilan pria itu benar-benar berbeda dari Si Feng di Cold Twin City. Si Feng telah mengandalkan atribut luar biasa untuk mengalahkan musuh-musuhnya, sedangkan Bloodhound Yama menggunakan teknik. Sepertinya perisai prajurit bisa memblokir setiap serangan dan menghancurkan setiap pertahanan di depannya. Namun, Phoenix Rain juga bukan pemain biasa. Meskipun kinerja di hutan Sunset tidak terlalu mengecewakan, ia tidak lemah. Bahkan, sepertinya Phoenix Pavilion Master telah menjadi orang yang sama sekali berbeda ketika Solitary Nine menyaksikan pertarungannya. Setiap mantranya tampaknya memiliki kehidupan sendiri, menghindari perisai dan mendaratkan pukulan kuat. Metode serangannya memiliki banyak variasi. Kadang-kadang mantranya turun dari langit, sedangkan mantra lain tampaknya memanifestasikan dari lingkungan mereka. Ketika beberapa mantranya kehilangan tanda mereka tampaknya melakukan putar balik tiba-tiba, menyerang bagian belakang target. Karena pola serangannya yang bervariasi, target Phoenix Rain berjuang untuk mempertahankan diri. The Flower of Seven Sins menderita banyak korban di tangan Phoenix Rain. Dia bahkan telah membunuh 2 pakar tingkat pimpinan partai. Sementara itu, Blue Phoenix mengeksekusi 3 casting dengan mulus, menggunakan mantra kuatnya untuk membubarkan formasi penyerang. Tingkat pertempuran membuat tercengang para pemain menonton dari tempat yang aman. Pemain yang tak terhitung jumlahnya menggunakan berbagai teknik pertempuran, yang jarang mereka saksikan. Selain itu, mereka menyaksikan para pemain menggunakan keterampilan dengan cara yang tidak pernah terdengar. Pada akhirnya, tim Phoenix Rain terjepit di antara 2 kekuatan. Selain itu, sisi 9 naga kaisar memiliki keunggulan mutlak dalam jumlah, hanya masalah waktu sebelum tim Phoenix Pavilion Master jatuh. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain untuk mengekspos kartu truf kami. Si Feng, yang ditangkis dari anggota Heavenly Dragon Pavilion, tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Dia kemudian memerintahkan melalui obrolan tim, Kola, Summer, buka jalan. Aqua dan aku akan membawa bagian belakang. Petik 2. Dimengerti, Kola dan Alluring Summer mengangguk sebelum berlari menuju Bloodhound Yama.